Baik, berikutnya setelah kita mendengarkan suara hati dari Alia, kita akan mendengarkan cerita tentang hidup. Karena hidup itu perlu diceritakan agar orang tidak menceritakan lain tentang hidup kita. Siapa dia? Kita dengarkan kisah dari Delon. Kepada Delon kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau Delon penyanyi, maka saya adalah penyairnya. Silakan Delon. Thanks for the time that giving to me. I want to introduce myself. My full name is Delon Nicolo Pasematan. You can call me Delon. I am from SMA Negeri Numbena. I want to present about autobiography material. I hope you can enjoy my presentation. So, pada tanggal 11 Desember 2004, seorang pangeran terlahir ke bumi dari seorang ibunda yang sangat tangguh dan dari seorang ayah yang gagah perkasa. Pangeran itu dilahirkan dari sebuah keluarga kecil dengan kesederhanaan. Saya Delon, nama ayah saya Andreas Ematan, dan nama ibu saya adalah Maria Anin. Ayah saya bekerja sebagai petani, dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya dilahirkan di suatu tempat, di suatu kota, yaitu Kupang, Nekolan. Di rumah kami, di rumah yang sempit dan kecil. Saya sadar karena belum bisa melihat, belum bisa mendengar, belum bisa merasakan tentang keadaan, tentang ayah saya dan juga ibu saya. Tetapi cerita atau novel yang saya dengar tentang bagaimana kisah tentang saya dilahirkan. Saya senang dan saya sangat bahagia karena waktu dilahirkan terkumpullah keluarga, menyatulah keluarga besar yang sebagiannya dari keluarga dari ayah, sebagiannya dari ibu saya. Kami satu dan mungkin susah untuk dipisahkan. Masa kecilku membuatku ingin kembali lagi seperti dulu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semuanya berubah, semuanya pergi, tidak lagi seperti hari itu. Hari kebahagiaan pertama kali di dunia yang saya rasakan. Saya berumur 2 tahun, keluarga kecil kami pindah ke suatu kampung, ke suatu desa, ke suatu daerah terpencil yaitu Numbena, dan dibesarkan di sana. Awalnya kami hidup bahagia di sana. Awalnya kehidupan kami aman. Tetapi suatu persoalan muncul dan akhirnya kebahagiaan itu benar-benar hilang secara tiba-tiba, seperti ditiup angin. Ibu dan ayah saya berpisah. Saat saya berumur 3 tahun, saya tinggal bersama ayah saya dengan banyak kekurangan. Tetapi beliau tetap mengurus saya dan memulai studi pendidikan dari PAUD di PAUD Betel Difu. Waktu itu saya mendapat pengalaman baru, walaupun banyak kelabilan dan masih banyak sekali sifat-sifat bodoh dengan kelakuan yang menyebalkan untuk orang lain. Saya melanjutkan studi saya di pendidikan tingkat sekolah dasar di SD Gemik Nifu. Di SD saya dikenal sebagai salah satu anak yang berprestasi karena bisa membaca dan menghitung, sehingga akhirnya saya mendapat juara kelas secara berurutan.
Saya sadar saya masih dengan sifat yang sama, yaitu sifat labil saya yang suka mengganggu, mencelakakan orang lain. Tingkat kesadaran saya perlahan-lahan mulai tumbuh dan belajar tentang yang mana yang baik dan tidak. Saya sedih sampai menangis karena waktu ujian nasional tingkat sekolah dasar, saya tidak memiliki seorang pendamping di dapur. Kesedihan itu sangat mematahkan semangat yang ada di diri saya. Tapi saya berpikir, apakah sedih ini akan membuat saya bahagia? Apakah sedih ini akan membawa saya ke masa depan yang baik? Saat itu saya bangun, saya bangkit. Saya tidak lagi menyerah dengan keadaan. Saya harus tetap jadi anak yang akan berguna bagi Indonesia. Akhirnya saya berhasil mencapai tingkat sekolah dasar. Saya melanjutkan studi di tingkat SMP di SMP Negeri 2 Molo Utara. Saat itu saya merasakan campuran rasa di hati yang tergambar di lingkungan hidup saya. Saya pertama kali bertemu dengan seorang wanita yang mungkin selama ini belum pernah saya lihat. Itu ibu saya. Saya betul-betul berada dalam suasana yang membingungkan. Saya merasa hati ini dibantai oleh keadaan sekarang. Saya mengerti hari itu adalah seperti hari pertama kali saya melihat dunia baru. Tapi menyebalkan dan ada kekecewaan di hati saya karena seorang wanita yang selama ini tidak diketahui dalam hidup saya, kenapa hari ini ada. Saya sedih, menangis, terharu karena doa yang saya panjatkan selama ini terkabulkan. Inilah kisah sedih saya di SMP. Tapi saya tetap bangga dengan prestasi hidup saya yang mendapat juara di kelas. Dan akhirnya saya berhasil mencapai tingkat SMP. Saya melanjutkan ke studi pendidikan tingkat SMA di SMA Negeri Numbena, sekolah yang saya cintai. Walaupun banyak yang berkata sekolah itu sekolah di kampung, tapi saya bangga karena mendapat pengalaman baru. Ada semangat baru di hidup saya karena mendapatkan banyak teman baru, belajar mengenal beberapa ilmu yang lebih dalam. Hobi saya bahasa Inggris. Saya pernah mewakili SMA Negeri Numbena mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Saya mewakili SMA Negeri Numbena mengikuti lomba pidato bahasa Inggris pada hari ulang tahun NTT tahun 2021. Saya gugup yang pertama kalinya, tapi saya mengingat perkataan Bapak Kepala Sekolah, kenapa orang lain bisa saya tidak? Kata beliau. Di situ saya membangkitkan rasa semangat saya. Walaupun tidak mendapat juara, tapi saya jadikan itu sebagai motivasi dan pengalaman hidup saya. Sekarang saya kelas 11. Saya ingin kedepannya bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa Indonesia. Tidak mudah menyerah, tetapi tetap semangat dalam segala hal. Semoga apa yang saya impikan tercapai. Thank you. Luar biasa. Tepuk tangan lu untuk Tera. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Sebab Tuhan yang di atas mempunyai rencananya tersendiri buat kita. Bahwa kehebatan muncul dari hal-hal yang sederhana. Itulah kedahsyatannya. Kata pepatah, ada satu pepatah yang mengatakan, oh ya, pepatah ini namanya Bui. Kampung halamannya itu kapan?
Suatu kali saat saya bertemu dengan pepatah ini, dia sedang bermain sepeda. Lalu dia terjatuh. Tetapi dia bangun dan tertawa. Dia bilang, "Kakak, jangan menyerah." Tangan. Jangan pernah menyerah.